Anda menyaksikan Kompas Petang. Saudara Presiden Prabowo Subianto menerima 13 triliun rupiah kerugian negara dari kasus korupsi minyak sawit mentah di Kejaksaan Agung. Prabowo bilang uang sebesar itu seharusnya bisa merenovasi ribuan sekolah. Senin pagi, Prabowo menghadiri penyerahan kerugian negara 13 triliun rupiah didampingi sejumlah menteri. Prabowo mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO. Tak hanya renovasi sekolah, Prabowo bilang 13 triliun rupiah juga dapat membangun kampung nelayan agar rakyat hidup lebih layak. Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin mengungkap 13 triliun rupiah kerugian negara dari korupsi minyak sawit mentah diperoleh dari 3 perusahaan yang terlibat. Di antaranya PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Permata Hijau Group. Setelah diserahkan kembali ke negara, uang senilai 13 triliun rupiah ini akan dikelola Kementerian Keuangan. Kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar. Total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta kepada Musimas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan, tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami kelapa sawit. Jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang 4,4 triliunnya. Berulang kali Presiden Prabowo Subianto mengumbar komitmennya memberantas korupsi. Lalu bagaimana capaian setahun di sektor pemberantasan korupsi? Kita bahas bersama Almas Syafrida, pelaksana tugas Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, dan Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR fraksi Nasdem. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Mbak Almas, terima kasih sudah hadir tadi sebelum sempat menyapa. Kita ke Mbak Almas dulu. Mbak Almas, bagaimana catatan ICW dalam pemberantasan korupsi setahun belakangan ini? Ya, kalau untuk catatan 1 tahun Presiden Prabowo Gibran di isu pemberantasan korupsi, kami di ICW menilai bahwa ini tidak ada sinyal penguatan untuk pemberantasan korupsi, dan ini dilihat dari berbagai aspek, mulai dari penindakan yang dilakukan oleh sendiri, kemudian juga upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan korupsi di berbagai sektor, misalnya perizinan, pengadaan barang dan jasa, reformasi birokrasi, dan sebagainya. Dan kalau dilihat dari kebutuhan penguatan instrumen hukum pemberantasan korupsi, belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menguatkan kebutuhan penguatan hukum. Di tahun pertama Prabowo Gibran ini belum ada langkah konkret yang kita lihat begitu ya, yang berdampak juga. Pesan data murah di aplikasi GoPay, selalu ada harga murah. Download dah. Kejaksaan Agung menerima 13 triliun rupiah kerugian negara. Apakah ini menurut Anda bukan langkah konkret? Ya, kalau bicara soal korupsi yang ada di Indonesia di berbagai sektor, kami meyakini korupsi itu ada jauh lebih besar dari yang sekarang ini terungkap. Ya, dan kalau dilihat dari data kami yang terbaru, tren penindakan kasus korupsi di tahun 2024, meskipun penindakan itu masih ada, KPK ada penindakan yang dilakukan, kepolisian demikian juga, kejaksaan juga melakukan hal yang sama, tapi ini menunjukkan tren yang menurun begitu ya, sehingga harapan kami adalah ketika kita bicara soal pemberantasan korupsi, ini tidak hanya bicara soal ada penindakan dan ada kerugian negara yang diselamatkan, tetapi sudah saatnya kita juga bergeser, tidak hanya penindakan aja yang harus dipertahankan dan harus diperkuat, tetapi bagaimana upaya untuk pencegahan dan juga pengelolaan anggaran kita agar semaksimal mungkin
benar-benar dirasakan manfaatnya untuk warga gitu ya. Salah satu misalnya menjadi catatan kami di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo adalah kebijakan efisiensi yang satu sisi itu merupakan satu hal yang sangat penting karena kita juga melihat dari tahun ke tahun itu banyak sekali anggaran negara yang digelontorkan dengan satu tidak tepat prioritas, kemudian juga ada bocor begitu ya kalau pakai bahasa Pak Prabowo di isu korupsi dan sebagainya. Oke, Tapi di intinya sisi lain, poinnya maksimal pencegahannya pemanfaatan masih lemah ya, publiknya kurang. Mbak Almas ya. Mbak Almas, kita ke Bang Rudi dulu. Bang Rudi, tadi hari ini Presiden Prabowo menerima 13 triliun rupiah lebih terkait dengan sitaan yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung. Dan ini bisa dialihkan untuk pembangunan. Apakah menurut Anda ini pantas? Yang pertama tentu kita harus memberi hormat ya, respect pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pedang keadilan presiden selain Polri dan KPK yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas korupsi, yang oleh Bapak Presiden mengatakan bahwa korupsi adalah musuh negara. Diksi musuh negara ini berarti karena presiden yang mengucapkan, maka itu harusnya menjadi panduan moral, menjadi sumber etis dari penegak hukum untuk kemudian menerjemahkan apa yang menjadi keinginan presiden. Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini salah satu contoh yang menurut saya baik. Seperti inilah yang harusnya penegak hukum kita menafsir keinginan Bapak Presiden agar pemberantasan korupsi ini tidak sekedar pemidanaan badan fisik saja, tetapi yang paling utama adalah bagaimana pemulihan kerugian negara. Bagaimana pemulihan aset kita agar yang dikorupsi tersebut bisa kembali ke negara dan dimanfaatkan oleh negara. Kalau ditanya tadi pertanyaannya apakah ini pantas, saya kira ini kan memang tugas penegak hukum itu seperti itu. Oke, Bang Rudi, ini tepat dengan setahun pemerintahannya Presiden Prabowo dan ini diterima 13 triliun. Menurut Anda ini tepat nggak? Ya, saya mengatakan ini langkah awal yang baik untuk Kejaksaan Agung di masa Bapak Presiden Prabowo. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri hanya misalkan menyelamatkan 13 triliun itu saja. Contoh misalkan Bapak Presiden mengatakan ada kurang lebih 1.000 titik tambang-tambang ilegal yang potensi pendapatan negara besar. Harusnya ini juga bisa dikejar misalkan. Begitupun kejahatan-kejahatan lain, sumber daya alam yang lain seperti hari ini sawit, korupsi sawit dan sebagainya. Saya kira patut diacungi jempol. Justru kita berharap penegak hukum lain juga bisa demikian. Apakah KPK misalkan, Polri misalkan, supaya betul-betul kehadiran lembaga penegak hukum ini ada manfaatnya bagi masyarakat. Sama ketika misalkan hari ini Kejaksaan membongkar korupsi Pertamina misalkan, yang di dalamnya kita berharap kita membongkar korupsi Pertamina ini ada manfaat yang diperoleh masyarakat, misalkan turun harga bensin, turun harga minyak misalkan, supaya ada manfaat dari penegak hukum itu. Kalau tidak ada manfaatnya nanti terkesan persepsi publik hanya tukar pemain aja gitu kan, tukar pengelola aja. Ini juga yang tidak baik. Makanya saya katakan langkah Kejaksaan Agung ini saya kira langkah tepat, minimal menjadi contoh bagi penegak hukum lain, khususnya Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, untuk betul-betul memberantas korupsi. Ada manfaat yang diperoleh oleh negara, tidak sekedar menghukum para koruptor itu, tetapi ada pemulihan aset keuangan negara kembali ke negara. Kira-kira begitu. Oke, Bang Rudi, kami temukan poinnya. Kita ke Mbak Almas dulu. Mbak Almas, kalau ini sebagai langkah yang tepat apa yang dilakukan oleh Kejagung, ini bagaimana menurut Anda terkait dengan penegak hukum lain seperti polisi dan juga KPK? Ya, satu yang kami lihat dari KPK adalah ini sudah saatnya KPK yang mengalami pelemahan beruntun beberapa tahun yang lalu, dari 2019 undang-undangnya kemudian direvisi, kemudian ada TWK dan sebagainya. Ini adalah saatnya kalau memang Presiden Prabowo punya komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, ini sudah waktunya untuk menguatkan KPK dari menyelamatkan KPK independensinya, kemudian sumber daya dan sebagainya yang sudah dilemahkan beruntun beberapa tahun belakangan ini. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal kepolisian, rasanya sangat panjang, ada banyak sekali kritik dari publik luas, dari masyarakat sipil yang menyimpulkan hal yang sama, yaitu adalah tuntutan reformasi kepolisian.
polisi punya wewenang yang sangat besar, tidak hanya dalam konteks penindakan hukum, begitu ya, sehingga sudah saatnya juga polisi ini di-reform dari berbagai aspek, sehingga ada salah satunya menghadirkan pengawasan yang memadai, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal, agar kemudian kepolisian itu benar-benar menjadi penegak hukum dan juga berwajah tidak represif begitu ya ketika berhadapan dengan warga, menjadi harapan baru. Dua hal itu catatan kami terkait dengan penegakan penegak hukum kita, baik itu di KPK maupun di kepolisian. Dan kalau dilihat tren sebetulnya dari jumlah kasus yang ditangani oleh seluruh penegak hukum kita, tidak hanya kepolisian maupun KPK, ini kalau dibandingkan tahun 2023 ke tahun 2024 ini mengalami penurunan, gitu. Sehingga harapannya ya ke depan yang dilakukan adalah penguatan atau penguatan dalam konteks baik itu penindakan ataupun pencegahan. Lalu soal pemulihan ininya Mbak, pemulihan kerugian negaranya untuk APH-APH lain seperti Polri dan juga KPK ini seperti apa ke depannya menurut Anda? Ya, salah satu alasan kenapa ICW konsisten sejak lama mendorong agar undang-undang perampasan aset itu segera dibahas di DPR adalah karena kami melihat penindakan hukum korupsi itu tidak hanya bicara soal memenjarakan orang begitu ya. Ada dua aspek lain yang penting di situ. Satu adalah pemulihan kerugian negara, yang kedua adalah terkait dengan kerugian korban. Korupsi ini kan adalah kejahatan yang tidak hanya ada pelakunya, tapi ada korbannya begitu. Sehingga dengan penguatan instrumen hukum, salah satunya misalnya pembahasan undang-undang perampasan aset yang partisipatif, yang transparan, kita berharap ke depan instrumen hukumnya lebih kuat lagi. Oke, Mbak Almas. Demikian juga misalnya Mas terkait dengan pengenaan pasal pencucian uang yang sampai saat ini juga. Oke, Mbak Almas, kita potong dulu karena ini undang-undang perampasan aset yang tadi Anda sebutkan ini kita lempar ke Bang Rudi. Gimana Bang Rudi undang-undang di sana? Ya kan sudah tahun ini kan sudah masuk di prolegnas dan setelah masa sidang mungkin akan dibahas oleh Badan Legislasi kita. Dan itu sudah masuk kemarin sebelum masa sidang reses. Bisa mungkin setelah masa sidang 3 November masuk ini akan menjadi catatan untuk kemudian kami di Balik maupun di komisi untuk kemudian membahas tindak lanjut dari undang-undang perampasan aset. Memang yang berkembang hari ini adalah penyelesaian rancangan undang-undang hukum acara kita, hukum acara pidana kita. Karena kita mau KUHP ini yang menjadi controlling bagi penegak hukum agar nantinya penegak hukum dalam menjalankan hukum material betul-betul bisa sesuai dengan hukum acara kita, hukum formil kita. Ini yang mudah-mudahan tahun ini kita selesaikan KUHP. Setelah selesai hukum acara kita selesaikan undang-undang perampasan oleh pemulihan kerugian negara tadi. Oke, Bang Rudi, tapi soal penegasannya bagaimana undang-undang perampasan aset ini untuk segera disahkan? Seperti apa penegasan Anda? Yang jelas sudah ada di prolegnas. Kalau sudah dari prolegnas, maka menjadi kewajiban kami di DPR untuk menyelesaikan, menuntaskan itu. Memang hari ini yang mau dituntaskan lebih awal adalah hukum acaranya, Pak. Hukum acara pidana kita yang nantinya bisa menjadi relnya, jalurnya, agar tidak ada nanti penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum ketika undang-undang perampasan aset ini lahir. Kan itu yang kita mau, ada controlling lah. Betul-betul hukum acara ini nanti bisa mengontrol kejaksaan, KPK, polisi untuk tidak kemudian semena-mena tanda petik ya, karena kewenangan yang begitu besar diberikan oleh undang-undang. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih anggota DPR fraksi Nasdem Rudianto Lalo dan juga Almas Syafrina, PLT Koordinator Indonesia Corruption Watch sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.